Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Memapel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan ketika kami bangun di pagi hari. Kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, mengawali hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami hari ini boleh belajar untuk dalam materi kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam pembelajaran kami, agar kami semakin mengerti akan firman-Mu, agar kami semakin mendekat diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami yang mengajar kami, berkati juga orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran ke-12 ya. Pelajaran ke-12, kalian boleh lihat buku paket kalian itu di halaman 122. Di halaman 122 kalian buka buku paket kalian, itu judulnya adalah Siapakah Sesamaku? Siapakah Sesamaku? Kita akan mulai saja ya. Nah, siapa yang pernah mendengar kata sesama atau arti dari kata sesama? Mereka yang disebut sesama adalah orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Ya, sesama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa sekarang yang ada di sekitar kalian? Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini, di sekitar kalian, sesama kalian adalah keluarga kalian. Mama, papa, kakak, adik, tante, atau ketika kalian keluar dari rumah ada tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian ya. Itu adalah sesama, artinya adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai rupa Tuhan, dari situlah hubungan manusia yang satu dengan yang lain disebut sesama. Seperti apa hubungan kalian dengan teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah? Apakah kalian tahu ajaran Tuhan Yesus tentang sesama dalam Alkitab? Dalam bacaan Alkitab, Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang sesama. Dalam Ulangan 26 ayat 12-13 diceritakan bahwa setiap tahun orang dewasa harus menyerahkan persembahan persepuluhan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Persepuluhan yang dimaksud dalam bacaan adalah hasil dari 1/10 atau 10% dari hasil usaha selama 1 bulan. Contohnya, apabila penghasilan orang tersebut adalah 1 juta rupiah tiap bulan, ia harus memberikan 100.000 sebagai persepuluhan. Itu adalah perpuluhannya. Sampai sekarang pun semua gereja mengadakan persepuluhan ya. Ya, mungkin orang tua kalian, kakak-kakak kalian yang sudah bekerja memberikan perpuluhan namanya ya, persepuluhan. Nah, persepuluhan yang diberikan kepada kaum Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda adalah tanda bahwa kita menganggap mereka sebagai sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu karena kita menganggap mereka sebagai sesama kita. Misalnya, bila ada anak kecil yang jatuh dari sepeda dan saat itu kita sedang lewat, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Apakah kita menolongnya atau diam saja, lewat saja? Nah, bagaimana? Kalau di sini dikatakan, tentu saja kita akan menolong anak tersebut. Memang yakin kalian seperti itu ya. Kalau menemukan orang yang jatuh, teman kalian jatuh dari sepeda, kalian akan menolongnya ya. Pertolongan yang diberikan adalah tanda bahwa kita memiliki hubungan dengan sesama. Kenapa? Manusia hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya, jadi itu sesama. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya orang Lewi atau imam yang kita anggap sebagai sesama karena pelayanannya. Orang asing atau mereka yang tidak kita kenal, anak yatim atau anak-anak yang sering kita temui di panti asuhan, dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua, serta orang lain yang sudah tidak memiliki pendamping hidup adalah sesama kita. Keadaan apapun yang mereka alami, mereka adalah sesama kita. Mungkin di sekitar kalian menemukan anak-anak jalanan yang tidak memiliki orang tua, atau anak-anak yang tinggal di panti asuhan, itu mereka adalah sesama kita. Bahkan orang-orang sekitar kita mungkin sudah tidak punya ayah lagi, atau ibu-ibu yang tidak punya suami lagi, itu adalah sesama kita ya. Orang-orang, intinya sesama adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita beranggapan bahwa mereka yang sederajat dengan kita yang disebut sesama, atau
Misalnya, ini temanku baru sesamaku. Kalau bukan teman itu bukan sesama, itu tidak boleh ya. Siapa yang lebih dekat dengan kita, itulah yang kita anggap sesama. Siapa yang menganggap bahwa sesama hanya mereka yang kaya, siapa yang menganggap orang yang cacat bukanlah sesama, tidak boleh ya. Kita tidak boleh membedakan baik itu cacat, mau normal, ataupun memiliki kekurangan sekalipun, itu tetap sesama kita ya. Orang Lewi dapat juga diartikan sebagai orang yang memiliki jabatan karena pelayanan mereka kepada sesama atau orang yang terpandang dalam sebuah masyarakat. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk memandang orang lain lebih rendah atau lebih tinggi karena manusia adalah sesama. Kita diciptakan Tuhan untuk hidup bersama ya. Jadi kita walaupun orang itu memiliki jabatan yang kedudukan yang tinggi ataupun lebih rendah dari kita, misalnya mbak yang membantu kita di rumah, yang tukang cuci gosok di rumah kita, itu kan jangan kita menganggap karena pekerjaannya mbak ini sebagai pembantu di rumah saya, dia lebih rendah, dia bukan sesama saya. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh memandang orang yang lebih rendah jabatannya dari kita atau kekayaannya lebih di bawah kita. Tidak boleh menganggap mereka bukan sesama kita ya. Mereka tetap sesama kita yang harus kita sayangi, harus kita hormati, karena kita di dunia ini harus hidup bersama, tidak boleh hidup sendiri ya. Ajaran lain Tuhan Yesus kepada kita tentang sesama ada dalam Matius 8 ayat 1-4 yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit kusta. Siapa di antara kalian yang pernah melihat orang sakit kusta? Kusta adalah penyakit yang mudah menular. Oleh karena itu, orang yang sakit kusta sering tidak dianggap sebagai sesama oleh orang di sekitarnya, seperti tetangga atau saudara-saudaranya. Apakah perbuatan tidak mempedulikan orang sakit sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Tentu tidak ya, tentu tidak sama sekali. Tentu saja tidak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang kusta tersebut? Tuhan Yesus datang kepadanya dan menganggapnya sebagai sesama, lalu menolongnya. Apa yang telah Tuhan lakukan adalah contoh bagi kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain karena mereka adalah sesama kita. Ya. Kalian ingat tidak cerita tentang Bunda Teresa? Bagaimana dia terjun langsung ke jalanan melihat orang-orang yang sakit kusta, padahal Bunda Teresa tidak mengenal mereka, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sama sekali, tapi Bunda Teresa mau merawat mereka, bahkan menganggap mereka sesamanya. Itu adalah tindakan yang sangat terpuji. Memang yakin, gak usah deh orang yang penyakit menular. Memang yakin kalian pasti adalah anak-anak yang memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Ketika kalian melihat orang yang sakit, mungkin kalian tidak bisa jenguk karena kondisi seperti ini, tapi kalian coba mendoakan mereka. Kalian tahu ada teman kalian yang sakit, kalian doakan dari jauh. Terus kalian katakan, kasih kata-kata penguatan, semoga cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu sudah membuat orang tersebut menjadi semangat kembali ya. Kita harus menjadi sahabat bagi sesama kita ya. Tuhan Yesus yang adalah maha sempurna mau bergaul dengan orang yang tidak sempurna, bahkan memanggil mereka sebagai sesama. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga meneladani Tuhan Yesus? Sesama kita adalah semua orang. Semua orang yang ada di sekitar kita adalah sesama. Sesama kita adalah semua orang kaya atau miskin, cantik atau tidak, tampan atau tidak, orang sehat atau orang sakit. Mereka semua adalah sesama. Karena melalui mereka kita dapat bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Ketika bergaul dengan sesama, kalian harus menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Jadi jangan menerima kelebihan mereka aja ya. Karena mereka lagi punya uang banyak, kalian dekatin. Tapi coba mereka gak punya duit, kalian gak mau dekatin. Karena mereka jelek, kalian jauhi. Tapi karena mereka cantik, kamu temenin, gak boleh. Tapi semuanya kita anggap sama, karena mereka adalah sesama kita. Oke? Nah, yang menjadi teks penjelasan tentang ayat Alkitab kita pada hari ini dari Ulangan 26 ayat 12 sampai 23. Persembahan persepuluhan adalah persembahan syukur yang diberikan kepada Allah dari 10% hasil usaha atau pekerjaan selama sebulan. Aturan saat itu adalah persepuluhan itu juga harus diberikan kepada orang asing, anak yatim dan janda. Mereka perlu mendapatkan persembahan. Aturan itu saat itu adalah persepuluhan itu juga harus diberikan kepada orang asing, anak yatim dan janda.
Persembahan itu tidak hanya diberikan kepada para imam, tapi juga kepada anak yatim dan janda. Mereka perlu mendapatkan persembahan tersebut karena mereka tidak memiliki seorang sosok laki-laki dalam keluarga. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah, sedangkan janda adalah istri yang tidak lagi memiliki suami. Sementara orang asing juga membutuhkan persembahan tersebut karena mereka tergolong sebagai orang baru di tempat itu dan tidak memiliki apa-apa. Di persepuluhan zaman dulu itu diberikan kepada ucapan syukur diberikan kepada janda, terus anak-anak yatim, orang asing. Nah, itu diberikan kepada para imam. Namun sekarang kita lihat kalau di gereja ada namanya persepuluhan dan itu dialokasikan oleh gereja sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4, mereka yang terkena penyakit kusta disebut penderita kusta. Pada zaman Alkitab, orang-orang takut kepada mereka. Para penderita kusta harus mengikuti aturan khusus, termasuk tinggal terpisah dari orang lain. Mereka yang meneriakkan najis kemanapun mereka pergi agar orang yang tidak menderita kusta dapat menyingkir. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Oleh sebab itu dia pun memberikan kesembuhan kepada semua orang yang membutuhkan. Sekalipun para penderita kusta dianggap najis, tapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Jadi kita juga seperti itu ya, kita harus mengasihi orang-orang sekitar kita. Mungkin kita tidak mau boleh kita merasa takut tertular dengan penyakitnya, boleh, karena memang kalau penyakit menular ya. Tapi kita tidak boleh menjauhkannya dari orang-orang sekitarnya. Kita mendoakannya, mungkin kita tidak bisa berkunjung, tapi kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Itu juga suatu kekuatan iman buat mereka, ya. Oke. Nah, hari ini yang menjadi tugas kalian lihat buku paket kalian di halaman 128. Itu kegiatan 4 membaca puisi. Ini menjadi PR kalian. PR ini baca puisinya, aplikasi waktu 2 hari ya. PR-nya 2 hari. Kan kalian yang 2 hari ya. Kalau yang 3B itu hari Rabu, berarti mengumpulkannya sampai hari Kamis malam. Ya, apel tunggu yang 3B. Nah, yang 3A hari Selasa, berarti apel tunggu sampai hari Rabu malam, ya. Nah, puisi ini dihafalkan dengan intonasi dengan yang baik ya. Oke, baca puisi ini PR, aplikasi waktu 2 hari. Nah, sementara yang ayat hafalan ini Kejadian 1 ayat 27, kalian tulis saja di buku paket. Itu kan diacak tuh kata-katanya. Kalian tulis di buku paket isi kitabnya yang benar. Nah, ini di buku paket kalian kumpulkan pada hari pembelajarannya ya. Ini PS. Jadi PS-nya di halaman 128 yang ayat hafalan kalian tulis, dan PR-nya puisi itu kalian kumpulkan 2 hari setelah pembelajarannya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita. Kita boleh semakin mengasihi sesama kita. Siapakah sesamamu? Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, kita harus mengasihi mereka. Oke? Setuju? Nah, memang aku yakin kalian adalah anak-anak hebat yang bisa melakukannya. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, karena mereka adalah sesama kami yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk melakukannya, agar kami boleh mengasihi mereka dengan tulus hati, bukan karena ada sesuatu hal, karena ada hal yang kami inginkan dari mereka Tuhan, tapi kami mengasihi mereka karena kami memang mengasihi dari tulus ya, hati yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah anak-anakmu melakukan firman-Mu agar mereka boleh semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun
yang mendampingi mereka belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka selalu. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat virus corona ini Tuhan, biar kira cepat berlalu, sehingga kami boleh bermain bersama dengan teman-teman kami, sehingga kami juga boleh bersekolah, berkumpul dengan guru kami ya Tuhan, untuk belajar bersama kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar dan kami siap untuk mengerjakan tugas-tugas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.